Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi bagian ke-42. Para Bayangkara menyimak dengan cermat penjelasan itu. Walau tidak terucapkan, para Bayangkara menghubungkan keputusan itu dengan keberadaan telik sandi yang diyakini berada di tubuh mereka. Karena ada telik sandi itulah, Begal Gajah Mada terpaksa mengambil langkah mengamankan yang tidak lazim. Sebelum kita berangkat, lanjut Lembang Laut. Mungkin ada masalah yang perlu kita bicarakan. Sehingga Parapen memanfaatkan kesempatan itu. Parapen bangkit. Kebetulan kita menempuh perjalanan ke arah barat. Ucapnya, aku mengusulkan untuk singgah di Sadaran. Risang Panjer Lawang adalah saudara kita. Risang Panjer Lawang telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan berita itu kepada keluarganya. Gagak Bongol dan Lembang Laut saling tatap. Lembang Laut yang memegang arah perjalanan yang akan ditempuh mangut-mangut. Aku sependapat, berkata Lembang Laut. Aku tidak keberatan dan mendukung usulan itu. Perjalanan kita memang bisa melewati hutan Sadaran. Kita singgah untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Risang Panjer Lawang. Namun, kalau ternyata tidak memungkinkan, kita akan melakukan di saat lain. Kelihatannya sekedar pembicaraan biasa, namun dari yang biasa itu menjadi tidak biasa bagi telik sandi Rakuti. Mata-mata yang pintar menyembunyikan jati diri itu menengada, memandang langit pagi yang terang. Sesungguhnya telik sandi itu berpikir keras. Jika benar melewati Sandaran, kata telik sandi itu untuk dirinya sendiri, berarti Gajah Mada memang dengan sengaja mencari tempat yang benar-benar aman dan sulit dijangkau. Boleh jadi arah yang diambil Madiun, bahkan melintasi Gunung Lawu. Bisa juga dari arah yang disebut Madiun ke arah utara, ke Angawiat, atau balik ke arah Bojonegoro. Bahkan bisa ke tempat yang lebih jauh lagi, Wonosobo misalnya. Dalam diam, otak telik sandi itu terus berputar dan berputar mencoba menemukan jawabannya. Jika semula dengan sangat mudah ia menemukan Kabuyutan Mojo Agung sebagai tempat yang diyakini dipilih Begal Gajah Mada untuk menyembunyikan Jaya Negara, untuk yang kali ini tidak gampang bagi telik sandi itu untuk menebak ke mana Begal Gajah Mada membawa Jaya Negara. Gajah Mada boleh cerdik, bisik telik sandi itu kepada dirinya sendiri. Akan tetapi, aku tak boleh kalah cerdik. Jika akhirnya rombongan itu bergabung, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menebar tembang kematian. Bukan hanya Jaya Negara yang akan sekarat karena menelan racunku, Bayangkara yang lain juga, terutama Gajah Mada itu. Setelah diperoleh kesempatan, dengan dipimpin oleh Lembang Laut dan Gagak Bongol, perjalanan menempuh jarak yang jauh itu dimulai. Dalam perjalanannya, para Bayangkara bersikap ramah kepada penduduk yang mereka lewati. Ada kalanya tidak segan-segan mereka menyapa para petani yang sibuk di sawah. Dalam pada itu, lagi-lagi Begal Gajah Mada menggunakan cara pengawalan yang tak lazim. 4 orang Bayangkara berkuda, masing-masing Kartika Sinumping, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, dan Joyoboyo dipecahnya menjadi 2. 2 orang diminta mendahului untuk mengamati keadaan di depan. 2 orang yang lain diminta untuk selalu membayang-bayangi di bagian belakang. Jika ada gerakan pasukan Rakuti yang mungkin mencoba mencegat dari depan atau bahkan menyusul dari belakang, diharapkan bisa diketahui lebih dini sehingga
sudah bisa diambil langkah-langkah pengamanan. Bekal Gajah Mada yang masih curiga terhadap kemungkinan terhadap Telik Sandi di antara pasukan Bayangkara memilih melakukan pengawalan sendirian. Gajah Mada juga belum bermaksud memanfaatkan kuda-kuda milik anak buahnya karena untuk sementara mereka lebih aman dan tersamar melalui berjalan kaki, kecuali bila waktu malam datang kembali. Meski agak tersendat dan beberapa kali memberi kesempatan kepada Jaya Negara untuk beristirahat, Gajah Mada telah cukup jauh meninggalkan Kabuyutan Mojo Agung. Dalam perjalanan itu, Jaya Negara tak lagi banyak mengeluh. Meskipun mengalami keletihan yang luar biasa, otot-otot kakinya mulai mampu menyesuaikan diri. Manakala matahari memanjat lebih tinggi, tubuhnya basah kuyup oleh keringat yang bagai diperas dari tubuhnya. Setelah melewati bulak panjang yang menghijau dengan tanaman jagung, Gajah Mada dan Jaya Negara memasuki pedukuhan kecil. Gajah Mada melihat dua orang lelaki tengah menurunkan beberapa butir kelapa. "Selamat siang di sana," sapa Gajah Mada dengan ramah. Salah seorang dari dua lelaki itu menjawab sapaan Gajah Mada dengan ramah. Kolo Gemat tidak henti-hentinya memandangi beberapa butir kelapa yang berserakan di tanah. Tiba-tiba Jaya Negara merasa gatal sekali lahirnya. "Kami sedang menempuh perjalanan jauh ke Madiun," bekal Gajah Mada berkata. "Kebetulan sekali kami melihat Kisanak menurunkan beberapa butir kelapa. Kalau Kisanak tidak keberatan, kami ingin membeli beberapa butir yang masih muda. Apakah Kisanak keberatan?" Ternyata dua orang lelaki penduduk pedukuhan itu ramah dan lugu. Ketika Gajah Mada mengulurkan uang kepeng sebagai pengganti kelapa, dua orang itu menolaknya. Bahkan salah seorang kembali memanjat untuk memetik beberapa butir kelapa yang masih muda. "Izinkan aku memperkenalkan diri," mendadak Jaya Negara berkata. "Namaku Gemet, dan ini saudara tuaku, Kakang Gajah Amuk. Siapakah nama Kisanak?" Lelaki berkumis tipis di depan Jaya Negara tersenyum. Bersamaan itu dari atas 5 butir kelapa muda berjatuhan. "Namaku Jaya Sangkan, dan yang berada di atas itu mesti usianya sebaya denganku. Ia keponakanku, Martani namanya." Jaya Negara mangut-mangut sambil memperhatikan wajah laki-laki yang mengaku bernama Jaya Sangkan itu. Dari wajah Jaya Sangkan tersirat pancaran pandangan mata yang penuh ketulusan. Wajar tidak dibuat-buat, penuh keakraban. Dalam lipatan kenangan Jaya Negara di istana, banyak sekali orang yang selalu menunduk mengangguk hormat kepadanya. Rakuti misalnya demikian rapi menyembunyikan bulu-bulu yang tumbuh lebat menyelimuti jantungnya. Penghormatan Rakuti yang berlebihan, ucapan pujian yang sangat belepotan ternyata menyembunyikan warna hati yang lain. "Untuk apakah semua kelapa ini Kisanak?" kembali Sri Jaya Negara bertanya. Gajah Mada memungut bendu yang tergeletak. Dengan bendu itu Gajah Mada melubangi kelapa muda. Gajah Mada tidak bisa menyerahkan kelapa itu untuk diminum Jaya Negara, tetapi dengan lahap Gajah Mada meminumnya sendiri. Jaya Sangkan tersenyum tulus dan lugu. "Dengan kelapa ini kami membuat minyak kelentik," jawabnya. "Kami juga membuat gula kelapa. Hasilnya lumayan untuk tambahan kebutuhan dapur. Apalagi pada saat ini harga gula kelapa cukup bagus. Minyak kelentik juga dibutuhkan banyak orang." Kolo Gemet manggut-manggut dan menoleh kepada Gajah Mada yang kembali melubangi kelapa muda berikutnya. Dengan amat serakah, Gajah Mada memuasai rasa hausnya. Leher dan pakaian yang dikenakannya basah kuyup. "Minyak kelentik dibuat dari kelapa?"
tanya Jayanegara dengan alis mencuat. Ki Jayasangkan terheran-heran memperoleh pertanyaan itu. Siapapun tahu minyak klentik terbuat dari kelapa. Kelapa diparut kemudian diambil santannya. Santan kelapa itulah jika bagian kanilnya yang berwarna putih mengapung saat direbus, dididihkan terus-menerus sampai habis airnya akan menyisakan minyak klentik. Apabila minyak klentik itu disaring, menyisakan belundu yang bisa dimakan bersama ketan. Rasanya lezat sekali. Tidak ada seorang pun sepengetahuannya yang tidak tahu bagaimana membuat minyak klentik. Kini di depannya ada orang yang merasa heran. Justru karena itu, Jayasangkan terbungkam. Pandangan matanya tidak berkedip memandang lelaki di depannya. Jayasangkan mangut-mangut melihat betapa halus tangan orang itu. Orang yang sehari-harinya terbiasa bekerja keras tentu memiliki tangan yang kasar, jari-jarinya keras dan kulitnya menebal. Kenapa? Jayanegara bertanya. Jayasangkan kemudian tersenyum. Saya merasa aneh jika ada orang yang tak tahu minyak klentik itu terbuat dari kelapa. Saya kira tidak ada yang tidak tahu. Gajah Mada yang sedang minum air kelapa tersendak. Gajah Mada tidak kuasa menahan senyumnya. Namun Gajah Mada segera membuang semua kesan dari permukaan wajahnya. Gajah Mada kembali melanjutkan menikmati kelapa muda di tangannya. Jayanegara rupanya benar-benar belum tahu minyak klentik itu terbuat dari kelapa. Jadi minyak klentik terbuat dari kelapa? Gumam Jayanegara. Lalu bagaimana cara membuatnya? Jayasangkan dengan senang hati menjelaskan proses pembuatan minyak klentik. Bahkan Jayasangkan bertutur pula bagaimana cara membuat gula kelapa yang berasal dari legen. Paparan itu sangat menarik perhatian Jayanegara. Setelah menghabiskan 2 butir, barulah bekal Gajah Mada mengupas lagi kelapa muda yang tersisa. Dengan tangan kirinya dan terlihat tidak canggung sama sekali, bekal Gajah Mada mengangsurkan kelapa muda itu kepada Jayanegara. Jayanegara meminumnya. Jayanegara yang haus luar biasa itu dengan lahap menghabiskan isi kelapa muda itu. Apa yang dilakukan 2 orang lelaki yang mengaku bernama Gemet dan Gajah Amu itu membuat Jayasangkan terheran-heran. Jayanegara merebahkan diri bersandar pohon melinju di belakangnya. Lemas, berkata raja yang tergusur itu. Tadi lemas kehausan, sekarang lemas kekenyangan. Jayasangkan tidak kuasa menahan tawanya yang terkekeh mendengar ucapan yang menurutnya lucu itu. Keponakan Ki Jayasangkan setelah turun dari pohon kelapa ikut bergabung. Semilir angin begitu sejuk memancing kantuk. Jayanegara begitu tergoda untuk berbaring, tetapi dengan matanya Gajah Mada memberi isyarat kepadanya untuk tidak melakukan itu. Jayanegara membatalkan niatnya. Kalau kami boleh tahu, ucap Jayasangkan, apakah Kisanak memang berasal dari Madiun atau Kisanak ada keperluan di Madiun? Kami kembali ke Madiun, jawab Gajah Mada, dari kota raja. Martani ikut bertanya. Gajah Mada belum menjawab. Kami mendengar kota raja saat ini sedang dilanda huru-hara. Benarkah berita itu Kisanak? Lanjut Martani. Gajah Mada bermaksud menghindari pertanyaan itu dengan berpura-pura tidak tahu. Namun Jayanegara mendahulunya. Rakuti berontak, berkata Jayanegara seperti tanpa beban. Rakuti dengan teman-temannya, beberapa orang, oleh Jayanegara diberi anugerah gelar Dharma Putra Wenisuka, melakukan tindakan makar. Barangkali Jayanegara sudah tidak layak menjadi raja, sehingga Jayanegara harus digusur dari singgasananya. Sekarang Rakuti yang menjadi raja, bergelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Putih Wisnu Murti. Jayasangkan dan Martani saling pandang.
Gajah Mada termangu. Jayanegara tersenyum datar. "Bagaimana dengan nasib sang Prabu?" tanya Martani. Ada kecemasan yang membayang di wajahnya. Jayanegara yang memejamkan mata sejenak itu kembali melek. "Tidak perlu ada yang peduli dengan nasib Jayanegara," kata Jayanegara. "Kisah tentang Jayanegara sudah habis. Semua perhatian saat ini sebaiknya dipusatkan kepada Prabu Kuti. Siapa tahu sebagai raja yang baru, Prabu Kuti mempunyai perhatian terhadap Padukuhan ini. Bukankah selama ini Jayanegara tidak mempunyai perhatian terhadap Padukuhan ini? Siapa tahu sebagai raja baru, Prabu Kuti mampu membawa kehidupan rakyat Majapahit menjadi lebih cerah dan bergairah. Siapa tahu Majapahit lebih makmur, aman, tentram, kertarajasa." Ucapan gemet itu mengusik sekali. Tatapan mata Jaya Sangkan menerawang. "Beberapa waktu lalu," ucap Jaya Sangkan, "telah lewat beberapa orang pengungsi. Mereka bercerita tentang kekejaman Rakuti yang sangat mengerikan. Pemerkosaan dan penjarahan menghantui siapapun. Tentu saja kami tidak menghendaki raja dengan perilaku seperti itu. Lebih dari itu, Rakuti tidak memiliki hak. Rakuti bukan keturunan Rajasa. Hanya keturunan Rajasa yang mempunyai hak menduduki tahta." Jayanegara terdiam. Gajah Mada tak berbicara apapun. "Tetapi bukankah Jayanegara sama sekali tak mempunyai perhatian terhadap Padukuhan ini?" lanjut Jayanegara. Jaya Sangkan menggeleng. "Sri Baginda Jayanegara seorang raja yang harus mengurus orang banyak. Perhatian tuanku Jayanegara tidak harus dengan datang ke Padukuhan ini. Pada kenyataannya, perhatian tuanku Sri Jayanegara selama ini telah tersalur melalui saluran yang ada, melalui perangkat kademangan sampai tingkat paling bawah." Jayanegara agak terhenyak. Jayanegara sama sekali tidak menyangka akan memperoleh jawaban seperti itu. Sri Jayanegara melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata begitu besar kecintaan rakyatnya terhadap raja yang tergusur. "Aku tidak tahu apakah kelak aku akan bisa kembali menduduki tahta Majapahit," berkata Jayanegara untuk dirinya sendiri. "Jika aku bisa kembali, pada suatu ketika kelak, aku akan menyempatkan secara khusus untuk mengunjungi dan memberikan perhatian kepada Padukuhan ini. Bukan hanya Padukuhan ini, tetapi juga kehidupan segenap Kawula Majapahit. Semua harus mendapat perhatian." Pada saat yang demikian, tiba-tiba pembicaraan itu terhenti oleh terdengarnya derap kuda di kejauhan. Gajah Mada bergegas bangkit memperhatikan. Ketika jarak pandang mencukupi, Gajah Mada melihat Bayangkara Jayabaya yang duduk di atas kuda yang berderap itu. Dari tatapan matanya, Jayanegara seolah bertanya, "Ada apa?" Namun Gajah Mada tidak berkata apapun. Penunggang kuda itu makin dekat. Bekal Gajah Mada bergegas menyongsongnya. Jaya Sangkan dan Martani saling pandang, menyiratkan penasaran. "Ada apa?" bisik Gajah Mada setelah Jayabaya turun dari kuda. "Tidak seberapa jauh di depan setelah melewati Padukuhan ini, kami menemukan 50 ekor kuda milik Rakuti. Saat ini Kartika Sinumping sedang menjaga kuda itu. Apa yang harus kami lakukan?" Gajah Mada tersenyum. "Tunggu kami berdua di sana," jawab Gajah Mada. "Baik," jawab Jayabaya tegas. "Aku kembali." Jayabaya bermaksud meloncat ke atas kudanya. "Tunggu," cegah Gajah Mada. "Ada beberapa butir kelapa muda, bawalah." Bayangkara Jayabaya tersenyum lebar. Dengan langkah sigap, Jayabaya mendekati Jayanegara yang duduk bersandar pohon. Bayangkara Jayabaya memberikan penghormatan kepada Kolo Gemet. Bekal Gajah Mada bermaksud mencegah, tetapi terlambat. Tanpa banyak bicara, Jayabaya memungut 3 butir kelapa muda dan kembali ke kudanya. Sesaat kemudian, kuda itu berderap meninggalkan tempat itu. Jaya Sangkan dan Martani tambah penasaran. "Bagaimana?" bertanya Jayanegara. "Kita lanjutkan perjalanan,"
jawab Gajah Mada pendek. Jayanegara bangkit berdiri dan meliukkan tubuhnya yang pegal. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih Kisana, ucap Sri Jayanegara. Kami akan mengingat sampai kapanpun keramahan ini. Kelapa muda hijau ini serasa menyambung umur kami. Kami yang kehausan dan hampir mati karenanya seolah hidup kembali. Sekarang izinkan kami memohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Sebagai tanda terima kasih kami, tolong terimalah ini, uang yang jumlahnya tidak seberapa. Jaya Sangkan dan Martani saling pandang. Uang yang dikatakan tidak seberapa itu sangat banyak nilainya bagi mereka, apalagi uang itu terbuat dari emas. Aku sudah mengatakan, ucap Jaya Sangkan, kami ikhlas. Kelapa muda itu tidak perlu dibayar. Jayanegara menggeleng. Terimalah Kisana, lanjut Jayanegara. Akhirnya Jaya Sangkan mau menerima uang itu. Kolo Gemet melambaikan tangan tanda perpisahan. Dengan tatapan bingung, Jaya Sangkan dan Martani memandangi kedua orang yang tampak berusaha menyelubungi jati diri itu. Siapa mereka? Bertanya Martani. Jaya Sangkan hanya bisa menggeleng. Mereka tentu orang yang sangat kaya, ucap Martani. Uang pemberiannya sebagai pengganti kelapa muda yang kita berikan demikian banyak. Jaya Sangkan termangu, kegelisahannya kian menjadi. Kau lihat bagaimana sikap orang yang berkuda tadi? Tanya Jaya Sangkan. Martani mengerutkan kening. Bagian mana orang yang turun dari kuda itu? Ucap Jaya Sangkan. Menilik sikapnya seperti seorang prajurit. Martani dan Jaya Sangkan kian menegang. Berbagai prasangka muncul dan menggoda. Mereka memperkenalkan diri kepadamu. Bertanya Martani. Ya, jawab Jaya Sangkan. Yang berbadan tegap itu Gajah Amuk, yang memberi uang bernama Gemet. Orang yang bernama Gemet itu aneh, karena cara pembuatan minyak gunting saja tidak tahu. Gemet, desis Martani. Iya, jawab Jaya Sangkan. Kalau Gemet, lanjut Martani. Jaya Sangkan terhenyak. Dengan pandangan bingung ia menatap wajah Martani. Tatapan mata bingung sejenak kemudian segera berubah menjadi terbelalak, bahkan disusul dengan bibir yang gemetar tak terkendali. Masih dengan wajah bingung, Jaya Sangkan memandangi uang yang ada dalam genggaman tangannya. Lalu tatapan matanya tertuju kepada dua orang yang berjalan makin jauh itu. Orang itu bergetar sekali suara Jaya Sangkan. Orang itu Sri Baginda Jayanegara. Maka gembarlah isi dada Jaya Sangkan dan keponakannya. Jaya Sangkan untuk beberapa saat terpaku, tidak bisa berbicara. Martani keponakannya yang usianya sebaya dengan dirinya tidak kalah bingung pula. Keduanya butuh waktu beberapa lama untuk bisa mendamaikan diri. Namun tetap saja jantungnya terpacu kencang dan tidak mau didamaikan. Dengan tak banyak bicara, Jayanegara dan Gajah Mada berjalan melintasi pedukuhan yang ada di depannya. Ternyata pedukuhan itu bukan pedukuhan yang dihuni oleh banyak penduduk. Pedukuhan itu pun tidak seberapa luas. Setelah berjalan beberapa lama, Jayanegara dan Gajah Mada kembali memasuki Bulak Panjang. Di seberang Bulak Panjang itulah Bayangkara, Kartika Sinumping, dan Jayabaya menunggu mereka. Berita penting apa yang tadi diberikan Jayabaya untukmu? Tanya Jayanegara. Untuk selanjutnya kita tidak perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tuanku, berkata Gajah Mada. Kita mempersingkat perjalanan jauh ini dengan berkuda. Kuda-kuda milik Rakuti yang semalam diacak-acak Jayabaya dan teman-temannya itu ditemukan. Di langit matahari memanjat makin tinggi, akan tetapi angin semilir yang berhembus dari arah utara itu juga mampu memberikan kesegaran untuk mengimbangi teriknya. Sri Jayanegara terus melangkah mengikuti Gajah Mada. Bahkan sesekali Kolo Gemet melebar langkah kaki
mendahului Gajah Mada. Meski masih jauh Gajah Mada melihat kuda-kuda yang dimaksud, Gajah Mada tersenyum membayangkan Rakuti tentu mencak-mencak kehilangan kuda sedemikian banyak itu. "Di mana kalian temukan kuda-kuda ini?" tanya Gajah Mada setelah sampai. "Di tepi hutan sana," jawab Kartika Sinumping. "Para penduduk tidak ada yang berani mengusik. Mereka yang memberitahu kami." Gajah Mada mangut-mangut. Bekal Gajah Mada berpikir banyak hal yang bisa dilakukan dengan adanya kuda-kuda itu. "Kita berbagi tugas," ucap Gajah Mada. "Aku dengan Jayabaya akan mendahului dengan berkuda. Kartika Sinumping menunggu kuda-kuda sampai Lembu Bulung dan Panjang Sumprit tiba. Selanjutnya susul Lembang Laut dan yang lain di belakang. Lembang Laut tahu kemana arah yang harus diambil untuk menyusulku. Kalian paham?" Kartika Sinumping dan Jayabaya mengangguk. "Bagaimana dengan sisa-sisa kuda ini? Apakah akan kita lepas?" tambah Kartika Sinumping. Gajah Mada berpikir sejenak. Di satu sisi, kelak di kemudian hari saat dibutuhkan, kuda itu akan sangat membantu upayanya menjungkalkan Rakuti dan mengembalikan Jayanegara duduk di singgasananya. Namun, jika kuda-kuda itu dibawa, akan meninggalkan jejak yang dengan mudah diendus oleh telik sandi Rakuti. "Kamu punya gagasan?" tanya bekal Gajah Mada. Kartika Sinumping mencuatkan alis. "Ada Demang Pandan Kali yang tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau aku menitipkan kepadanya?" Gajah Mada mengangguk. "Baik, tetapi jangan tinggalkan jejak cerita apapun." Untuk selanjutnya, Gajah Mada dan Sri Jayanegara yang dikawal Bayangkara Jayabaya mendahului perjalanan itu. Hanya sejenak kemudian, Panjang Sumprit dan Lembu Bulung datang. Dalam pada itu, di saat itu pula, di waktu bersamaan dengan wajah menebal serasa melebihi tebalnya dinding bata, Rakuti telah tiba kembali ke kota raja. Sumpah serapahnya diumbar di mana-mana. Siapapun yang berada di segenap sudut istana pasti mendengar bagaimana Rakuti mengobrol berbagai macam umpatan itu. Siapapun yang mendekat pasti memperoleh dampratan. "Kau kenapa?" bertanya Tanca. "Gajah Mada," ucap Rakuti dengan nafas tersengal. "Orang itu menjijikan sekali. Aku ingin sekali membenamkan gagang tombak itu ke mulutnya, tembus sampai duburnya." Ratanca tersenyum. "Apa yang terjadi?" Rakuti terpancing, nafasnya tersengal. "Jayanegara telah berada dalam genggaman tanganku," ucapnya. "Tetapi mereka masih mampu meloloskan diri." Gajah Mada ternyata memang licin melebihi belut. "Pada suatu saat kelak, pasti aku beset wajahnya. Akan kugantung Bayangkara tidak tahu diri itu di alun-alun." Ratanca hanya tertawa. "Sudah begitu?" lanjut Rakuti. "Masih bisa-bisanya mereka memberikan kesulitan kepadaku. Kami kehilangan kuda-kuda." Ratanca tertawa. Ratanca percaya pasukan Bayangkara bisa melakukan itu, bahkan melakukan hal yang tak terduga mereka bisa. "Aku letih sekali," ucap Rakuti. "Aku letih jiwa dan raga. Tulang-tulangku serasa remuk semua." Tanca memandang Rakuti. Sulit menebak warna perasaan macam apa yang ada di benak Rakuti itu. "Aku akan memanggil seorang emban untukmu," berkata Ratanca. "Emban itu akan memijat tubuhmu." Ratanca keluar dari bilik Rakuti. Bilik itu sebelumnya digunakan oleh Jayanegara. Ratanca kemudian memberikan perintah untuk memanggil seorang emban. Emban itu bertubuh gemuk dan agak tua. Emban itu mendapat perintah memijat Rakuti. Dengan takut, emban itu masuk ke dalam bilik Rakuti. Beberapa saat sebelumnya, emban gemuk itu mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana Rakuti mengumbar berbagai serapah. Berbagai macam perbendaharaan magian itu seolah ditujukan kepada dirinya.
Di dalam bilik, Rakuti berbaring menelungkup, matanya yang kemerahan memandangi wajah emban itu. Di mata Rakuti, wajah emban itu begitu buruk mengerikan. Justru karena itu Rakuti memejamkan mata, seolah bila terlampau lama memandanginya akan terkena sakit mata. Tanpa banyak bicara dan masih dibayangi rasa takut, emban gemuk itu akan melaksanakan tugasnya. "Apakah hamba sudah diperkenankan memulai tugas hamba, tuanku?" bertanya emban itu dengan suara nyaris berbisik. "Apa?" bertanya Rakuti dengan suara agak serak. "Aku tidak mendengar." Emban itu agak gugup. "Apakah hamba sudah diperkenankan memulai memijat?" berbisik emban itu. "Ya, lakukanlah," jawab Rakuti datar. Dengan gugup emban itu memulai tugasnya. Emban bertubuh gemuk itu memang mempunyai kemampuan memijat. Itu sebabnya emban gemuk itu sering diminta bantuan oleh beberapa prajurit. Bahkan Srijaya Negara termasuk orang yang sering memanfaatkan tenaga emban gemuk itu. Emban bertubuh gemuk itu pun memulai pekerjaannya. Tangannya yang kempal dan kuat merayapi lengan Rakuti. Mula-mula Rakuti agak merasa risih, tetapi setelah beberapa saat berlalu, Rakuti harus mengakui pijatan emban gemuk itu nyaman. Apalagi ketika kakinya yang pegal luar biasa dirayapi. Akhirnya Rakuti benar-benar pasrah. Rakuti membiarkan apa yang dilakukan emban gemuk itu, termasuk ketika emban itu bertambah berani tanpa meminta izin dulu memijat punggung dan menggerayangi pundak. Rakuti sejenak seperti terlena. Bayangan kemarahannya kepada Jaya Negara telah sirna, entah kemana perginya. Rakuti yang penat itu berusaha melupakan apapun, melupakan kemarahannya kepada begal Gajah Mada dan ulah para bayangkara. Sebenarnya emban gemuk itu tidak bermaksud melakukan sesuatu yang berada di luar kepatutan. Justru dari benak Rakuti sendiri yang kemudian muncul nafsu yang menggelegar. Rakuti mencoba untuk meredam, tetapi gangguan itu begitu kuat mencengkram kepalanya. Rakuti tiba-tiba berbalik. Dengan tatapan mata yang amat beringas dipandangnya wajah emban gemuk itu. Emban gemuk itu ketakutan. "Ampun tuanku," ucap emban gemuk itu ketakutan. Tetapi emban gemuk itu benar-benar tidak mengetahui di mana letak kesalahannya. "Lepaskan bajumu," tiba-tiba Rakuti berkata. Emban gemuk itu kebingungan. Emban gemuk itu membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk memahami apa yang dikehendaki Rakuti. "Aku bilang lepas pakaianmu," ucap Rakuti dengan suara agak bergetar. Emban gemuk itu benar-benar dibuat gugup dan ketakutan. Emban gemuk itu segera melucuti pakaian yang dikenakannya. Emban gemuk itu baru terbelalak ketika tiba-tiba Rakuti menerkamnya dengan beringas. Bagi emban gemuk itu, melakukan seperti apa yang dikehendaki Rakuti itu bukanlah yang baru baginya. Namun manakala Rakuti menghendaki, emban bertubuh gemuk itu hanya bisa terbelalak. Keberingasan Rakuti dalam melepas kobaran nafsunya membuat emban itu membeku. Pada saat demikian itulah tiba-tiba pintu terbuka. Tanca telah membuat sejenis lulur untuk memulihkan kesehatan. Rakuti terbelalak. Ratanca sama sekali tidak menduga kegiatan di dalam bilik itu telah berubah. Dengan senyum yang aneh, Ratanca menutup kembali pintu itu. Rakuti menganggap kemunculan Ratanca itu seperti tak pernah terjadi. Rakuti menuntaskan hasratnya. Manakala semuanya telah usai, bukan kepuasan yang diperoleh Rakuti, tetapi justru rasa mual. Rakuti memandang emban gemuk itu dengan tatapan jijik. "Keluar!" bentak Rakuti kasar. Emban gemuk itu kaget. "Aku bilang keluar!" lanjut Rakuti dengan sangar.
emban gemuk itu bergegas memunguti pakaiannya dan membalut tubuhnya ala kadarnya. Dengan ketakutan, emban gemuk itu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Di depan pintu, emban gemuk itu terjatuh. Rakuti tiba-tiba meradang. Entah apa yang berkecamuk dalam dadanya, tetapi Rakuti membutuhkan penyaluran. Rakuti meludah kasar, disusul dengan umpatan yang kasar pula. Di depan pintu, Ratanca hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Dipandanginya emban gemuk itu yang terbirit-birit sambil melolong. Menjadi perhatian para emban lainnya. Masih dengan senyumannya yang aneh, Ratanca memasuki bilik yang digunakan Rakuti. Pimpinan Wenesuka yang mengalami kelelahan luar biasa itu masih mengumbar berbagai perbendaharaan sumpah serapah yang dimilikinya. Apa yang baru dilakukan kepada emban gemuk itu makin memancing rasa mual. Tanca berdiri mematung. Tanca belum berbicara apapun. "Bangsat!" umpat Rakuti. Rakuti berbalik dan memandang Ratanca. "Kau mengumpati siapa, Rakuti?" tanya Ratanca. Rakuti terbungkam. Sisa racun anak panah yang melukai lengannya masih menyisakan rasa sakit. Bau emban gemuk yang baru saja digelutinya itu juga menyisakan rasa mual. Namun Rakuti masih diam. Rakuti tidak tahu harus menjawab bagaimana terhadap pertanyaan Tanca itu. "Kau raja telutak," ucap Ratanca datar dan agak melecehkan. Tidak ada perubahan di wajah Rakuti yang tetap membeku. "Kau raja yang tidak mampu menjaga martabatmu. Emban gemuk berwajah jelek seperti itu, ternyata kau terkam. Jangan-jangan seekor kambing dibuburi akan memancing hasratmu." Menggigil Rakuti. "Cukup!" bentak Rakuti dengan nada datar. "Jangan kau ulangi kata-kata itu, atau aku akan menyobek mulutmu." Ancaman itu tidak membuat Ratanca gemetar. Ratanca justru menggeleng-geleng. "Aku hanya mengingatkanmu, Rakuti," balas Tanca. "Aku hanya menjadi imbanganmu untuk berpikir di saat kau tidak mampu berpikir. Aku tidak akan membiarkan mulutmu mengucapkan sesuatu apabila tidak ada penyebabnya. Aku melihatmu melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang raja. Kalau Rakuti sebelumnya yang melakukan tidak menjadi soal. Lain persoalannya jika yang melakukan Rakuti sekarang. Apa yang kau perbuat akan selalu diperhatikan orang dan menjadi bahan gunjingan." Rakuti terdiam oleh ucapan itu. Dengan tatapan mata kurang senang, Rakuti memandang Tanca. "Kau tak berpikir sebelum berbuat," lanjut Ratanca. "Kau tak membayangkan cerita seperti apa yang akan diobrol emban gemuk itu di luar sana. Kalau emban gemuk itu merasa harus berbagi cerita karena baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa bagi dirinya, bakal beredar kisah mengerikan tentang Rakuti. Orang pun akan bertanya, apalagi perbuatan seperti itu. Apakah kau layak menjadi raja?" Penjelasan yang diberikan Ratanca itu masuk akal. Rakuti terpaksa merenungkannya, tetapi dia bisa mengambil jalan yang paling gampang. "Jika demikian, bungkam dia," ucap Rakuti. Tanca terbelalak. "Mumpung emban mengerikan itu belum mengobrol cerita, kau bunuh dia." Ulangnya, Ratanca menggeleng-gelengkan kepala. "Kau ini aneh," ucap Ratanca. "Bagaimana kau memandang emban itu saat kau tiba-tiba tak bisa membunuh hasratmu? Sekarang kau menjatuhkan perintah untuk membunuhnya. Sangat bertolak belakang. Bungkam dia sebelum mengobrol cerita," tegas Rakuti. Dan di luar sana, tambah Ratanca, akan beredar cerita Rakuti memberi perintah untuk membunuh seorang emban karena ketakutan aibnya diketahui oleh banyak orang. Rakuti meradang. "Bunuh emban itu agar tidak mengobrol aib itu." Tanca kembali menunduk dan menggelengkan kepala. Dengan tatapan mata yang sulit ditebak maknanya, Ratanca memandang Rakuti. Prajurit yang melaksanakan perintah itu yang nantinya akan mengobrol cerita.
prajurit yang melaksanakan perintah itu yang nantinya akan mengobrol cerita. Berarti kau harus memberi perintah untuk membunuh prajurit yang kau beri tugas mengakhiri hidup emban gemuk itu. Bagaimana? Rakuti terbelalak, kesabarannya habis. Aku tidak memberi perintah kepada prajurit yang lain. Perintah itu kau yang harus melakukannya. Ratanca nyaris tersendak. Ratanca memerlukan waktu beberapa jenak untuk termangu. Aku bertanya Tanca seperti orang bodoh. Aku yang harus melaksanakan tugas membungkam mulut emban gemuk itu. Rakuti tidak bersuara. Pandangannya lurus ke manik mata Ratanca, tembus ke jantungnya. Tidak sudi. Lanjut Tanca tegas. Aku tidak sudi menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjijikan itu. Rakuti bangkit dan berjalan mondar-mandir. Dengan cepat Rakuti mengabaikan persoalan yang mungkin bakal muncul jika emban gemuk itu mengobrol cerita. Bahkan Rakuti tidak peduli misalnya cerita itu beredar dari ujung ke ujung kota raja. Yang membuat Rakuti meradang adalah setiap kali ingatannya tertuju kepada Jaya Negara dan Gajah Mada. Hanya dua orang itulah yang bisa membuat darahnya mendidih dan dinding kepalanya seperti akan bengkak. Rakuti merasa seperti duduk di atas bara jika dua orang itu belum ada dalam genggamannya. Di saat yang demikian itulah Rapangsa dan Rawedeng telah tiba kembali setelah sebelumnya merasa melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Perjalanan yang ditempuh dengan membawa pasukan segelar sepapan menuju Krian ternyata sia-sia belaka. Dengan wajah yang merah padam dan berada di puncak kejengkelan yang tak terbendung, Rapangsa dan Rawedeng memaksa diri bertemu Rakuti. Ratanca membuka pintu yang diketuk. Dua Winesuka yang jengkel itu telah berdiri di depan pintu. Di Krian tidak ada apa-apa, ucap Rawedeng langsung ke persoalan yang dibawanya. Nadanya melengking tinggi. Rawedeng memandang Kuti dengan mata tidak berkedip. Nafasnya berlarian melihat semua itu. Ratanca tak bisa menyembunyikan senyumannya. Ratanca pun terpaksa melengos ke arah lain. Rawedeng dan Rapangsa saling pandang. Tatapan mata mereka menyiratkan rasa amat tidak senang dan segera butuh penjelasan. Ada apa sebenarnya? Ucap Rawedeng dengan suara gemetar. Suasana menjadi hening. Rakuti belum juga membuka mulutnya. Rakuti memilih diam dan duduk di pinggir pembaringan. Meski mendadak muncul keinginannya yang tidak tertahan lagi, ia ingin mengobrol sumpah serapah dan berbagai makian kata-kata kotor yang dimilikinya. Namun Rakuti ternyata mampu menahan diri. Rapangsa dan Rawedeng mengalihkan pandangan kepada Tanca. Apa yang telah terjadi? Desak Bangsa. Ratanca kembali tersenyum. Kalian menjadi korban kecerdikan Bekel Gajah Mada, ucap Ratanca. Kita semua menjadi korban kecerdikannya. Sekarang marilah kita merasa betapa sebenarnya kita ini orang-orang yang bodoh di mata Bekel Gajah Mada. Kita dipermainkan oleh seorang prajurit yang hanya berpangkat bekel. Rapangsa dan Wedeng akhirnya saling pandang. Winesuka rabanya yang bersandar di dinding tidak berbicara apapun. Keadaan yang seperti tidak menentu itu membuat mereka bingung. Krian hanya tempat untuk menyesatkan kami, desak Bangsa. Ya, jawab Rakuti. Yang kita hadapi Gajah Mada yang banyak akal dan punya kecerdikan untuk menyulap Krian menjadi sebuah umpan pepesan kosong, tidak ada isinya. Saat ini barangkali Gajah Mada dan Jaya Negara jauh meninggalkan kota raja ke arah barat. Krian tidak ubahnya Jaya Negara palsu yang kalian kejar sebelumnya, hanya sebuah umpan menyesatkan. Apabila ingin memburunya ke arah yang benar, mungkin jejak-jejaknya masih bisa ditemukan ke arah barat. Keparat, umpat Bangsa dan Wedeng nyaris bersamaan. Rayuyu yang semula berwajah datar tak bisa menyembunyikan senyumnya. Rayuyu yang ikut memburu Jaya Negara di Kabuyutan Moja Agung tidak akan bisa melupakan bagaimana mereka telah dipermainkan oleh Bekel Gajah Mada. Pasukan berkuda berkekuatan besar
telah dibuat tumpul seperti ayam jago kehilangan tajinya. Pembicaraan itu mendadak menyebabkan Rakuti meradang. Pimpinan Wenesuka itu tiba-tiba bangkit. Ingatannya tertuju kepada Panji Saprang yang terbunuh. "Kenapa bisa demikian?" berdesis Rakuti. Para Wenesuka saling pandang. "Kita selalu gagal, bukan hanya karena kecerdikan bekal Gajah Mada itu, tetapi juga karena apapun sepak terjang kita diawasi oleh telik sandi musuh. Ada telik sandi musuh di sekeliling kita, bahkan mungkin berada dalam jarak yang sangat dekat denganku." Ratanca mendadak mencuatkan alisnya. Bangsa dan Wedeng saling pandang. Apa yang diucapkan Rakuti itu sangat mengusi hati mereka. Mata-mata tekan Rayuyu yang semula lebih banyak diam. Wenesuka Rakuti memandang Tanca dengan tatapan mata tajam, nyaris tak berkedip. Pandangan yang sama ditebar di arah kepada bangsa Wedeng dan Yuyu. Dengan senyum kecil, senyum yang sangat aneh, Rakuti melangkah mondar-mandir. Tetapi sesaat kemudian, senyum yang aneh itu lenyap digantikan oleh permukaan wajah yang sangat keruh. "Perasaanku cukup peka untuk bisa menangkap keberadaan telik sandi itu," lanjut Rakuti. "Aku tidak yakin Gajah Mada punya kemampuan sedemikian cerdik untuk melakukan gerakan dan mengolah berbagai langkah yang diambilnya. Gajah Mada perlu dukungan telik sandi. Aku sangat curiga ada telik sandi yang menyusup di antara kita, karena keberadaan mata-mata kita di antara Bayangkara telah mereka ketahui. Seharusnya Gajah Mada tak menyadari keberadaan Panji Saprang. Hanya jumlah yang terbatas yang mengetahui keberadaan Panji Saprang sebagai kaki tangan kita. Namun, bagaimana bekal Gajah Mada bisa mengendus hal itu dengan cepat?" Ratanca termangu dan mangut-mangut. Namun, Rabangsa tidak bisa menerima tuduhan itu. "Kau menuduh di antara kami ada yang berkhianat?" Rabangsa mendesak. Pandangan Yuyu dan Wedeng menyiratkan pertanyaan serupa. "Kalau benar ada pengkhianat itu, siapa orangnya?" Rayuyu ikut mendesak dengan kasar. Rupanya, meski menyimpan kecurigaan, Rakuti belum mempunyai dugaan siapa mata-mata Jaya Negara itu. Bahkan, akhirnya Rakuti merasa ragu apakah memang benar dan mendasar dugaan itu. Apabila berbicara berbagai hal yang berhubungan dengan telik sandi, maka pasukan Bayangkara memiliki kesatuan kecil Sandi Yuda yang memang digembleng secara khusus bagaimana menjadi mata-mata yang andal. Bagi Ratanca, terasa aneh jika Rakuti mempersoalkan mata-mata di lingkungannya, apalagi di sebuah tempat yang tidak bisa diyakini telah bersih sekali. Seorang gamal perawat kuda pun bisa jadi seorang telik sandi yang menyamar, bahkan seorang emban yang melayani sarapan atau memijat tubuhnya boleh jadi kepanjangan tangan telik sandi juga. Kegagalan Rakuti yang ia sendiri tidak menyadarinya adalah kemampuan khusus yang dimiliki pasukan Bayangkara dalam menghadapi tekanan. Sebesar apapun tekanan diperolehnya akan memberi tekanan balik yang amat kuat berlipat dari tekanan yang diterimanya. Telah digabung sedemikian rapat serta dibayangi hujan anak panah lembing serta ayunan pedang, Gajah Mada yang hanya seorang melakukan pengawalan Jaya Negara ternyata masih mampu meloloskan diri. "Aku ingin beristirahat." Mendadak Rakuti mengalihkan pembicaraan. "Aku ingin mengosongkan benakku. Aku ingin mendapat kesempatan untuk melupakan apapun. Kalian keluar dari ruangan ini." Tanpa banyak bicara, Rabangsa, Rawedeng, dan Rayuyu beranjak meninggalkan ruangan itu. Disusul Ratanca paling belakang. Seorang prajurit berpangkat rendahan yang bertugas menjaga pintu segera menutupnya. Dengan gagah prajurit rendahan itu berdiri di depan pintu sambil menyilangkan pedangnya. Prajurit itu berangan-angan
dalam pemerintahan Rakuti nasibnya akan berubah. Ia yang selama ini menjadi prajurit rendahan berharap akan naik pangkat, setidak-tidaknya menjadi lurah prajurit. Dengan demikian, ia memiliki hak untuk memerintah karena ia memiliki anak buah. Tidak seperti selama ini, ia selalu diperintah. Angan-angan prajurit itu sebenarnya hanya sederhana itu. Bila ia memiliki anak buah, ia bisa memerintah anak buahnya untuk memijat betisnya yang gampang pegal. Rayuyu memandang langkah Ratanca. Pangsa dan Wedeng ikut mengelilinginya. "Ada apa sebenarnya?" desak Pangsa. Ratanca menghentikan langkahnya. "Apa yang kau maksud dengan pertanyaan itu?" Pangsa yang merasa jengkel itu kian jengkel. "Rakuti menyebut adanya mata-mata." Ratanca melangkah. Rabangsa, Rawedeng, dan Rayuyu mengimbanginya gerak langkahnya. "Soal telik sandi," jawab Ratanca. "Sebagaimana kalian, aku baru mendengar kali itu." Rakuti mengungkapkannya. Namun sebenarnya apa yang diutarakan Rakuti bukan hal yang aneh. Aku pun merasakan apa yang dimaksud Rakuti itu benar, bahwa di dalam dinding istana ini memang bertebaran telik sandi musuh. Jangan kau kira setiap prajurit yang mengaku berpihak kepada kita dengan sepenuh hati memang berpihak kepada kita. Bisa jadi semua itu hanyalah luarnya, sementara isi hatinya siapa yang tahu. Prajurit yang demikian itu bisa menjadi sumber keterangan bagi Bekel Gajah Mada. Lagi pula, pasukan Bayangkara memiliki sandi yuda. Apa yang aneh dengan mata-mata? Justru aku membenarkan karena kita berada di sarangnya. Keberadaan Panji Sabrang yang dengan mudah diketahui Gajah Mada bisa jadi karena keteledoran Panji Sabrang sendiri. Akan tetapi, Rayuyu memotong. Rakuti bermaksud mengatakan bahwa mata-mata itu justru berada di antara Dharma Putra Winisuka. Tanca berhenti melangkah. "Aku tidak mendengar Rakuti mengatakan itu," jawab Ratanca. "Rakuti tidak menyebut di antara Winisuka ada yang berkhianat. Rakuti hanya berhitung. Telik sandi musuh itu mungkin berada pada jarak yang amat dekat. Kalau memang seperti yang dikatakan, lantas siapa mata-mata itu? Aku atau kau atau siapa?" Suasana menjadi hening. Rabangsa dan Rawedeng diam terpaku. Rayuyu merasa tidak puas. Rabangsa yang masih penasaran menatap Ratanca dengan pandangan lekat dan tanpa berkedip. "Apakah kegagalan kami di Krian juga menjadi bagian dari keberadaan mata-mata yang disebut Rakuti itu?" Tanca tersenyum sinis. "Soal itu, Rayuyu yang bisa bercerita." Tanca mengakhiri kalimatnya sambil bergegas melangkah meninggalkan ketidakpuasan yang tersirat di permukaan wajah Rabangsa dan Rawedeng. Dengan singkat dan jelas, Rayuyu mengikuti perjalanan Rakuti ke Kabuyutan Mojo Agung, menceritakan apa yang telah terjadi. Pangsa dan Wedeng makin jengkel dan penasaran. Di mata Pangsa dan Wedeng, Gajah Mada memang sosok yang sangat menjengkelkan. Dalam pada itu, bangsal yang dihuni para emban geger karena tangisan seorang emban yang meledak. Semula emban itu berusaha menahan diri untuk tidak menangis, tetapi beban yang disangganya tak mampu ditahannya lagi. Seperti bendungan yang diterjang banjir, bobol bendungan itu. "Ada apa denganmu?" bertanya emban yang sedikit lebih tua. Emban gemuk itu menangis sesunggukan. "Ayo berceritalah," desak emban yang lebih tua. Dengan sekuat tenaga, emban gemuk itu berusaha merendahkan diri, menenteramkan gejolak hatinya. "Berceritalah." Giliran emban bertubuh kurus itu mendesak. Emban bertubuh gemuk itu masih sesunggukan, tetapi di sela-sela tangisannya mulai mengalir kisahnya. "Tuanku Rakuti memanggilku," emban gemuk itu memulai ceritanya. "Aku diminta memijiti tubuhnya." Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, emban bertubuh subur itu agak tersendat.
Tak perlu ragu, bisi emban yang lebih tua. Berceritalah, dengan bercerita bebanmu akan berkurang. Emban gemuk itu menunduk, tangisannya tak terdengar lagi. Ayo, desa emban yang bertubuh kurus. Emban gemuk itu tersendat. Tuanku Baginda Rakuti memaksaku melayaninya. Emban yang lebih tua dan emban yang bertubuh kurus itu terbelalak mendengar jawaban itu. Untuk beberapa saat, emban tua itu termenung seperti berusaha mencermati keadaan. Emban tua itu seperti sedang memilah dua hal. Apa yang terjadi itu merupakan sebuah bencana mengerikan atau sebaliknya justru menjadi sebuah keberuntungan bagi emban gemuk itu. Emban yang lebih tua itu mangut-mangut. Aku harus bagaimana? Emban bertubuh gemuk itu berbisik. Emban yang berusia lebih tua itu ternyata mampu menempatkan diri sebagai sahabat yang baik. Apa yang kau alami bukan sebuah bencana, berkata emban yang lebih tua itu. Kau justru beruntung. Emban gemuk itu kebingungan. Jika benar yang kau ceritakan itu, berkata emban yang berusia lebih tua itu, maka nasibmu akan sangat baik. Rakuti itu seorang raja. Jika Rakuti menghendakimu, nasibmu baik sekali. Kau bisa menjadi seorang permaisuri. Kalau perbuatan Rakuti itu menyebabkan kau hamil, apalagi kalau kau bisa memberinya anak laki-laki, maka keturunanmu bisa menjadi seorang raja. Bayangkan, kau hanya seorang emban, tubuhmu gemuk dan wajahmu jelek. Kalau Rakuti menghendaki dirimu, bisa naik derajatmu. Selama ini kau menyembah, lain kali kau akan disembah-sembah. Bahkan mungkin aku harus menyembahmu. Seperti terbuai oleh semilir angin, angan-angan emban gemuk itu tiba-tiba membumbung. Ucapan emban yang lebih tua yang dibingkai dengan indah itu membuat hati emban gemuk itu senang. Benar demikian? Tanya emban gemuk itu. Emban gemuk itu termangu. Tatapan matanya dengan cepat berubah berbinar-binar. Bahkan sejenak kemudian senyumnya mengembang. Aku bisa menjadi seorang permaisuri? Tanya emban bertubuh gemuk itu. Tergantung apakah kau mampu memanfaatkan keadaan atau tidak, jawab emban yang berusia lebih tua. Kau harus bisa mengambil hati Rakuti dan memanjakannya. Kalau Tuanku Kuti berkenan, apa yang aku ungkapkan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Emban bertubuh gemuk itu kian terayun, angan-angannya makin melambung. Emban gemuk yang semula menangis sesungguhkan itu mendadak berubah. Senyumannya merekah, seolah senyum itu meninggalkan jejak di mana-mana. Aku tidak mengira Rakuti ternyata gemar wanita bertubuh gemuk. Selera yang aneh, ucap emban yang lebih tua itu dalam hati. Apa yang diucapkan Tanca akhirnya menjadi kenyataan. Apa yang dilakukan Rakuti terhadap emban gemuk itu menjalar menjadi gunjingan di mana-mana. Semula hanya para emban saling berbisik, bertukar cerita. Tetapi dengan cepat cerita itu menyebarkan aroma bau busuk ke segala sudut. Cerita yang semula hanya sebatas gunjingan para emban akhirnya menjadi pembicaraan para prajurit. Bahkan cerita itu keluar pula dari dinding yang nantinya akan menjadi bibit kisah yang dibicarakan dengan seru oleh siapapun.